Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya. Ayo sekarang siapa yang mau pimpin doa? Ada yang mau pimpin doa? Oke, kita langsung berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Amin, sudah selesai. Nah, tadi kan sudah belajar cerita fiksi dengan Bu Rika. Ceritanya apa tadi? Ada yang masih ingat? Cerita Aladin. Aladin dan lampu ajaib. Ya, pinter. Nah, setelah ini kita akan belajar lagi dengan Miss Febri ceritanya Gajah yang Baik. Ada yang pernah dengar cerita itu? Tidak pernah? Mau baca? Mau bantu Ibu membacakannya ya? Merdi sini ya. Nanti tutup aja. Nah, sudah kelihatan belum anak-anak? Sudah. Coba dibaca. Saya mau baca duluan. Ayo. Siapa yang mau bantu Ibu membacanya? Saya, Bu. Halo, Miss. Saya, Bu. Kak Alicia dulu ya. Saya, Bu. Suatu hari ada seekor gajah, tubuhnya tinggi, besar dan gemuk, belalainya sangat panjang dan kuat, sepasang gading yang besar dan kokoh. Gajah itu sangat baik hati. Gajah itu sangat baik hati. Ia selalu memberikan makanan kepada binatang-binatang yang kelaparan, dan ia pun selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang kesusahan, baik binatang yang besar maupun binatang kecil. Seperti itu. Ya, terima kasih Alicia. Selanjutnya, siapa yang mau baca lagi? Saya, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Boleh, Nada. Silakan Nada ya. Ya, gajah itu sangat baik hati. Ia selalu memberi makanan kepada binatang yang kelaparan, dan ia pun selalu memberi pertolongan kepada mereka yang kesusahan, baik binatang yang besar maupun binatang kecil seperti tikus dan semut. Jadi dong, nggak dengaran gue. Putri Miss. Pada suatu hari, gajah mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Ia berkeliling hutan dan bertemu dengan harimau yang sedang kesakitan karena terkena pohon. Yang gajah, tolong aku, kata harimau, menahan rasa sakit. Batu. Mendengar teriakan harimau, gajah itu langsung menabrak pohon yang belalainya. Sudah, Bu. Sudah ya. Aku dipinjam pulau. Siapa yang mau? Coba. Saya Miss Putri.
Boleh, Putri, silakan. Putri. Kamu harus bersyukur karena masih bisa selamat dan hanya mengalami luka ringan, kata gajah. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan. Ya, kamu benar, gajah. Rasanya tidak mungkin ada binatang lain yang sanggup menolongku untuk mengangkat pohon sebesar itu selain kuat, kata harimau. Sudah kita hidup harus saling tolong menolong, kata gajah. Meskipun gajah memiliki kekuatan tidak dimiliki oleh binatang lain, tetapi gajah tetap rendah hati, tidak menyombongkan diri. Gajah pun pergi meneruskan perjalanannya. Sudah, Miss. Ya, terima kasih, Putri. Selanjutnya, ayo siapa yang mau? Saya, Bu. Saya Rabu. Siapa? Saya Ra. Boleh, Sayara. Tidak jauh dari tempat harimau, gajah bertemu seekor kancil yang sedang asyik menikmat mentimun di kebun Pak Tani. Perutku sekarang sudah kenyang, aku harus segera mencari air untuk minum. Segera meninggalkan kebun itu, ia berjalan ke arah sungai untuk minum. Setelah berjalan sampai sungai, ia tidak mendapatkan air sedikit pun. Air sungai kering sehingga tidak ada air yang dapat ia minum untuk membasuh tenggorokannya yang mulai kering. Kancil berkeliling hutan untuk mencari air minum. Kancil merasa kecewa karena pada saat tiba di pinggir rawa dan air sedikitpun. Satu-satunya yang belum ia berkunjungi adalah sebuah kolam besar yang berada di tengah hutan. Sekarang aku harus segera menuju kolam yang besar itu. Mungkin aja di sana masih banyak air yang bisa ku minum. Mungkin bisa aku mendapatkan air minum yang segar, katanya dalam hati. Terima kasih, Sayara. Selanjutnya siapa yang mau? Ayo, cek. Mahira, Miss. Mahira, silakan, Mahira. Setelah beberapa saat si kancil berjalan melewati pohon-pohon jati. Sampailah di kolam itu. Ternyata benar dugaanku, masih ada air di kolam ini. Gumam si kancil. Sebenarnya kolam itu sangat kecil dan dalam ketika musim hujan. Tetapi karena musim kemarau, air kolam tersebut tinggal setengah sehingga terlihat kolam yang besar. Tanpa berpikir panjang, si kancil langsung terjun ke dalam kolam. Ia merasa sangat gembira karena mendapatkan air minum. Ia minum dengan sepuas-puasnya. Tenggorokannya sudah basah dan tenaganya sudah pulih kembali. Badannya kini menjadi segar. Bagiannya, tapi ya lah tidak lemak kalau buah. Mungkin masih tahu. Boleh dilanjutkan,
Nggak boleh. Tindakan Kancil masuk ke dalam itu merupakan tindakan ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana caranya ia naik ke atas bila sudah berada di dalam kolam tersebut. Beberapa kali Kancil memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Tolong, si Kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak minta tolong. Nah, teriakan si Kancil dan gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu. Hai, siapa yang ada di kolam itu? Terima kasih Mahira. Selanjutnya siapa yang mau baca lagi? Novita, Miss. Apa? Ya boleh Novita. Tolong jawab si Kancil. Aku tahu tanya gajah. Aku si Kancil sahabatmu. Aku kamu bisa di dalam kolam ini berteriak meminta tolong. Kancil terkejut agar gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat ikan ini. Yang benar kau mendapat ikan. Benar-benar aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Dilanjutkan ya, Novita. Selanjutnya. Bagaimana aku turun ke bawah? Banyak kamu langsung saja ke bawah. Sebab jika tidak cukup ikan ini bisa lepas. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun mudah, tetapi bagaimana jika naiknya nanti? Cil, mana ikan yang mau kamu dapatkan? Ada si pasang kakiku, kata Kancil. Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana caranya aku naik dari kolam ini? Terima kasih Novita. Selanjutnya siapa yang mau lagi? Ajaran, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Waduh, Pak Gajah, aku mohon tolong. Gajah tidak mendengarkan teriakan Kancil. Kancil mulai putus asa semakin lama berada di tempat itu. Kancil mulai merasa kedinginan. Tolong, tolong. Boleh dilanjutkan lagi. Vita, Miss. Nada, Miss. Miss. Coba yang cowok siapa yang mau? Yang cowok belum dari tadi. Ayo coba yang cowok siapa yang mau? Radit, Miss. Oke, Radit. Pinter. Silakan Radit. Hingga menjelang sore tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aduh gawat, aku benar-benar akan mati kaku di tempat ini. Kancil mulai membayangkan akhir hidupnya di tempat ini. Lalu Kancil berteriak dengan keras, wahai langit dan keselamatanku sendiri kecuali keselamatan sendiri kecuali apa? Ketika Kancil mengucapkan kata kecuali, Kancil sengaja mengecilkan suaranya sehingga hampir tidak terdengar lagi. Tak disangka ternyata gajah tiba-tiba muncul di tepi kolam. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkan Kancil sendirian dan sengaja menyembunyikan dirinya. Ia penasaran mendengar ucapan Kancil yang terakhir. Sudah, Miss. Ya, terima kasih Radit. Selanjutnya siapa yang mau cowok lagi? Miss minta yang cowok. Ayo lagi yang mau? Saya Miss Emrido Akbar. Boleh, Emrido. Kecuali apa tanya gajah, penasaran Kancil
terkejut mendengar suara gajah. Pak Gajah, kau kembali lagi. Jawab pertanyaan Cil. Kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri karena aku hewan kecil yang sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan bintang lainnya yang jahat. Bintang jahat. Dilanjutkan ya. Damis. Nada, Miss. Boleh, silakan Nada. Oh begitu, sahut Pak Gajah. Sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar Pak Gajah, betul Pak Gajah. Saya benar-benar berjanji. Baiklah, sekarang aku akan menolongmu, Cil, kata Gajah. Gajah menjulurkan belalainya yang sangat panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, "Sudah, Mi." Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan. Siapa yang mau lagi? Saya, Miss. Saya Ramis. Oh, sudah selesai ternyata. Terima kasih anak-anak Miss yang sudah membantu membaca. Coba Kayara tadi mau ya. Nomor 1 bisa jawab Kayara? Cerita gajah yang baik hati, siapa cerita fiksi? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa itu tadi cerita fiksi? Cerita Miss Putri. Apa? Miss. Ya, boleh. Saya yang tidak nyata. Cerita yang tidak nyata. Tidak nyata itu artinya khayalan atau bukan? Khayalan. Khayalan. Nah, dari cerita tadi, siapa yang masih ingat tokohnya siapa saja? Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Radit, kancil. Kayak rame. Harimau. Kancil. Serigala. Gajah. Gajah, kancil, harimau. Ya, gajah, kancil, harimau. Ya, pinter semua. Kalau gajah tadi sifatnya seperti apa ya? Jahat, baik, dan suka menolong. Gajah baik atau jahat? Coba. Baik. Baik. Kenapa kok baik? Karena dia menolong. Suka menolong. Karena Tadi dia menolong. Dan tidak sombong karena dia tenaga besar. Iya, suka menolong dan tidak sombong. Tadi yang ditolong gajah siapa saja ya? Harimau. Kancil. Iya. Kalau sifatnya kancil seperti apa? Tapi jahat. Mengakui kesalahan. Licik juga atau tidak? Iya. Iya. Iya, licik ya. Kalau harimau sifatnya seperti apa? Baik. Baik. Baik ya, harimau juga baik. Baik. Nah, sekarang coba Miss tanya dari cerita tadi, pesan apa yang bisa kita ambil? Pesan moral apa yang bisa kita ambil? Ada yang tahu? Kebaikan gajah, Miss. Kebaikan gajah.
Kenapa kalau kita berbuat baik itu kenapa ya? Berbuat baik akan dibalas. Apa mengira bisa diulangi? Berbuat baik dibalas dengan baik. Dan itu membuat satu sama lain senang dan tidak rugi. Ya, pinter. Kalau berbuat baik, kita juga bisa punya banyak teman. Iya apa bukan? Iya. Iya. Jadi iya ya. Jadi anak-anak Miss mau nggak berbuat baik dengan temannya? Saling tolong menolong mau? Mau. Ya, pinter. Kita tadi sudah belajar dengan 2 cerita. Yang pertama Aladin dan yang kedua mengenai gajah yang baik. Ada yang bisa mengulangi tidak? Apa itu cerita fiksi? Saya tidak yang nyata. Imajinasi pembuatnya. Ya, pinter. Cerita yang tidak nyata, imajinasi sang pembuat, cerita yang khayalan. Senang tidak belajar hari ini? Tenang. Senang ya. Nah, nanti Miss kasih tugas lewat grup WA saja ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Miss. Sudah jelas semua? Nah, anak Miss sudah bisa puasa semua? Sudah? Sehari full atau enggak? Hari full. Wih, pinter semua, udah bisa sehari full ya? Iya. Ada yang belum bisa sehari full? Nggak ada ya? Pinter semua anak-anak Miss ini. Baik, begitu saja pelajaran kita hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja pembelajarannya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak Miss bisa puasanya lancar, sebulan full. Tidak ada yang bolong ya. Jangan lupa belajar terus di rumah. Iya, Miss. Ayo kita doa bersama-sama dulu. Siapa yang mau pimpin? Kalau tidak ada langsung saja ya kita berdoa bersama. Yuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan ya di rumah. Oke, Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.